semua, kembali lagi di podcast WBB Warisan Budaya Batak. Jadi pada kali ini kita akan kedatangan tamu spesial nih, dan kita akan membahas topik-topik yang menarik dan berbeda dari podcast-podcast lainnya. Siapa ya kira-kira tamu istimewa ini? Penasaran kan? Tonton lagi sampai akhir ya. Langsung aja kita panggil Opung. Selamat pagi. Pagi, Opung. Iya. Selamat pagi semuanya. Iya Bung. Nah Bung, pada kali ini kami semua akan menanyakan beberapa hal mengenai suku Batak Margaparna Simbolon. Jadi kita langsung ke pertanyaannya saja ya Bung. Oke. Tapi saya perkenalkan dulu. Oh, iya. Ya. Nama saya Arlo Simbolon. Ketepatan saya bagian bidang adat dalam budaya Batak di Surabaya. Ya, silakan. Ya, Bung. Ke pertanyaan yang pertama ya, Opung. Nah, yang pertama nih kita pengen nanya, bagaimana sih latar belakang berdirinya komunitas Margaparna Simbolon? Dan bukannya di suku Batak itu banyak jenisnya ya, kayak suku Iya. Batak Toba, Mandailing dan masih banyak lagi. Itu perbedaannya apa sih, Opung? Oh, itu sebenarnya tidak ada perbedaannya. Pertama tadi berdirinya komunitas orang Batak Parna Simbolon Ya. di setiap kota, ya, di setiap kota dimanapun mereka berada, mereka mensosialisasikan mencari yang satu marga. Satu marga. Jadi untuk bisa berkumpul, berkomunikasi, karena apa? Setiap Parna Simbolon yang merasa satu marga sulit terpisahkan kalau udah saling kenal. Karena itu begitu mereka ketemu dibuatlah suatu perkumpulan, sosialisasi, jadi komunikasinya Parna Simbolon dan setiap marga-marga yang ada di tempat, setiap tempat. Untuk apa? Untuk bisa saling membantu di dalam kekurangan dan juga untuk semua saling membantu suka ataupun duka. Jadi itu sebenarnya yang paling digunakan, itu utama organisasi komunikasi Batak dimanapun mereka berada yang Margaparna Simbolon dengan marga-marga lain juga. Terus kalau untuk perbedaannya gimana, Opung? Perbedaan Yang suku Batak Toba, suku Oh. Batak Mandailing. semua suku Batak itu dimanapun mereka berada, Batak Toba, Batak Karo, Batak Mandailing, Batak Simalungun, semua yang merasa seperti di Karo ada ginting, di Simalungun ada saragi. Itu masuk apa ya, komunitas Parna ya. Kalau di Tapanuli Selatan, Mandailing ada Munte, Dali Munte. Semua begitu mereka tahu, karena apa? Kita mengetahui berapa sih jumlah anaknya si Raja Batak Parna. Oh, kalau ketemu ini marga apa? Dali Munte. Oh, berarti dari Mandailing, sama kami. Langsung akrab. Karena kita udah dipesan dari nenek moyang kita ke orang tua kita, inilah komunitas margamu. Kalau kamu ketemu dengan ini, itulah saudaramu. Jadi menjadi saudara di perantauan. Sama dengan kayak Janet. Kumpulan mereka begitu besar di sini, marga Sitorus. Dan itu hubungannya baik dan kegunaannya juga paling utama sosial, saling membantu. Suka ataupun duka. Makanya kalau ada perkawinan ya, padahal sebenarnya itu masih jauh ya, dari Sumatera itu tidak satu kampung, tapi di sini sudah akrab, kita menjadi satu. Kadang-kadang dari kantor juga diambil cuti untuk datang di sini di perkawinannya ini. Karena apa? Merasa menjadi satu. Jadi tidak ada perbedaan kalau mereka udah satu marga. Jadi komunitas itu mengumpulkan, menyatukan mereka. Yaitu. Untuk pertanyaan kedua nih, Opung. Yang kita bahas ini kan komunitas Margaparna Simbolon. Iya. Nah, itu termasuk jenis suku Batak yang mana?
Semua ada. Semua ada. Di Batak Toba ada. Makanya tadi di Batak Karo dia menjadi ginting. Batak Simalungun dia menjadi saragi. Iya saragi. Nah, jadi kalau dia di Mandailing dia Limunte. Karena apa? Pada dasarnya marga itu awalnya nama. Jadi begitu nama dari nenek moyang kita ini nama nggak tahu. Begitu dia merantau itu turunannya menjadi ikut dia bin, istilahnya bahasa sini ya, bin binti. Nah gitu loh. Tapi menjadi seterus. Nah, dan membawa apa namanya itu kalau kita membawa marga dari orang tua kita laki, apa namanya dalam apa istilahnya itu? Marga. Enggak. Kalau ikut bapak akan ada Kurang kayak Padang ya ikut mama. Oh, apa keturunan? Ada namanya istilahnya. Oh, kurang tahu. Oh. Buka Google bisa. Oh, ya, dari Ah, ah. Iya. Jadi apa istilahnya itu kalau kita menganut patrialis gitu loh ya. Jadi itu. Jadi di kita itu yang dihitung itu semua yang dilihat yang masuk silsilah itu dari laki-laki. Karena perempuan dia ikut silsilah suaminya. Iya. Gimana? Bisa menerima perbedaan itu? Bisa. Tidak ada perbedaan kalau kita dari sana karena dia setiap suku itu punya marga yang sama dengan itu. Ya. Karena seperti Sitorus. Kalau dia ke daerah Melayu sana rantau perapat dia di sana itu dibilang Pane. Sitorus Pane. Awal memang dia Sitorus, tapi begitu dia di sana mereka itu komunitasnya itu menjadi kumpulan Pane. Gitu loh. Tapi kalau ada Sitorus mereka berkumpul di suatu tempat, mereka menjadi guyup. Kami dari awalnya dari Sitorus gitu. Tidak ada perbedaan. Hanya perbedaan asal daerah kampungnya. Ya. Untuk komunitas Marga Panasimbolon ini udah berapa tahun berdirinya, Opong? Oh. Berdirinya sih seperti saya sendiri di mana dulu semua mulai dari yang terjadi menjadi marga. Ya, Apa gimana? Itu boleh. Terus kalau marga yang Opung ikutin juga nggak apa-apa. Ah, jadi seperti saya itu generasi dari orang Batak ya. Iya. Saya generasi ke 24. Wow, banyak ya. 24 kalau itu kali 25 udah berapa? Berarti 600 ya. Iya. Banyak sih. Hah? 600. Kurang lebih ya. Kurang lebih segitu. Kenapa kurang lebih? Karena 600 24 kali 25. Oh Iya iya. benar. Iya. 600 tahun lah. Wow. Nah, selanjutnya kita mau nanya nih, Opung. Di komunitas itu kan juga pasti ada jabatan-jabatannya kan. Nah, itu apa aja sih? Terus kalau boleh tahu, Opung jabatannya di komunitas ini tuh sebagai apa? Saya di komunitas Batak itu waktu saya dulu itu pernah menjadi ketua komunitas marga Parnasimbolon di Surabaya, Jawa Timur tahun 85-an Itu sampai tahun 90. Ketua komunitas marga itu loh. Sesudah itu berganti saya otomatis menjadi penasehat. Dan sampai sekarang saya penasehat dan juga di keluarga Simbolon saya penasehat seluruh Indonesia termasuk penasehat. Oke. Itu jabatannya cuma ketua doang atau ada kayak sekretaris? Ada sekretaris, ada menulis segala kegiatan yang ada di komunitas itu. Bendahara ini paling perlu untuk mengumpulkan dana-dana dan mencatat yang ada di komunitas itu untuk kebutuhan komunitas itu sendiri dan juga untuk sosial. Mana tahu kita ada sesuatu yang perlu disumbang, contoh bencana alam, ya. Iya. Contoh ada yang membutuhkan, tapi dengan demokrasi, dengan dulu urun rebuk, bagaimana ada yang membutuhkan. Oke. Makanya setiap tahun komunitas marga itu membuat suatu acara berupa acara tutup buka tahun, akhir tahun ya,
dan membuka tahun baru, tahun lembaran baru ya, setiap tahun. Itu untuk melihat seberapa perkembangan komunitas marga itu, perkumpulan itu, dan juga apa saja yang sudah dikerjakan, berapa saldo yang masih ada di tangan bendahara. Kalau masih kurang, dibuatkan suatu pesta untuk mengumpulkan dana. Tapi kalau masih banyak, nanti dicari apa yang perlu dikembangkan. Mungkin ada berupa beasiswa anak-anak dari komunitas itu yang pintar ya, dengan persyaratan mungkin nilai sekian, ada. Dan juga melihat ada mungkin yang kurang mampu, dibantu. Ada mungkin yang sakit tapi tidak sampai terendus ya, tidak sampai kita mengetahui, ada yang melaporkan, dibantu. Itulah gunanya perkumpulan kita di setiap daerah perantauan ini. Kalau misalnya kayak untuk jabatan gitu ya Pung ya, itu tuh berapa tahun ganti sekali sih Pung? Biasanya itu tergantung kesepakatan mereka. Ada itu 3 tahun dan rata-rata itu 3 tahun. 3 tahun pergantian. Kalau misalnya bisa ganti itu kan pasti dipilih. Pilihnya itu seperti apa memilih ketuanya? Harus kita lihat orangnya. Orangnya itu istilahnya mumpuni enggak? Karena ini sosial. Jangan untuk disumbang. Dia harus berani mengeluarkan. Jadi setiap ketua marga itu dilihat dari segi finansialnya dia juga, dan segi keramahannya dia yang bisa, dan juga adat istiadat, pengetahuannya tentang adat istiadat. Karena apa? Harus dia berani istilahnya mengeluarkan, ya namanya nyumbang ya, untuk bendahara dari saya sekian. Jadi di dalam jabatan ketua pengurus marga itu tidak dapat gaji, tidak ada. Jadi itu adalah suatu yang suatu sumbangan yang bisa kita buat di dalam setiap sosialisasi marga. Marga manapun tidak ada yang digaji. Makanya setiap ketua itu dengan sekretaris, apalagi bendahara, harus dipilih orang yang bisa dipercaya. Karena apa? Ini duitnya orang banyak. Istilahnya komunitas marga itu ya, duitnya ini mereka belum tentu orang-orang kaya-kaya, tapi mereka udah mengumpulkan setiap berupa iuran per bulan. Jadi dikumpul 1 tahun berapa, dan juga nanti kalau kurang kita membuat suatu pesta dengan lelang. Dan juga kalau kita merasa dari anggota itu yang bisa jadi donatur, kita utamakan. Jadi makanya di sini itu harus harus bisa istilahnya namanya mengayom. Jadi ketua itu mengayom. Ya. Kalau misalnya dalam komunitas itu ngapain aja dalam komunitas itu? Komunitas itu gini. Komunitas itu bagaimana membuat berkesinambungan adat istiadat itu, dan juga bagaimana supaya semua komunitas yang tercakup di dalam itu, yang masuk dalam kumpulan itu, merasa satu keluarga semua. Jadi nggak ada yang merasa disingkirkan. Seumpama di sini ada Simbolon, begitu ada Simbolon itu, itu Simbolon, langsung akrab, datang saya. Apa kebutuhanmu, apa, kenapa? Itu. Jadi kita itu selalu sosial lah, bidang sosial, saling membantu. Makanya kalau ada di sini seumpama ada Simbolon yang sakit, keluarganya belum tentu datang toh. Tapi Simbolon yang di sini biarpun nanti sitorus itu yang mengurus. Lihat kemampuannya. Kalau ini mampu, oke. Bisa dibantu dengan apa gitu, tenaga. Tapi kalau dia tidak mampu, semua nanti jadi urunan. Begitu juga mengawinkan seseorang. Yang laki, perempuan, semua diselesaikan komunitas marga itu. Jadi yang punya hajat itu
orang tuanya itu ya udah duduk manis saja, tapi dia mungkin tapi dia keluarkan uang, tapi yang riwa-riwi itu komunitas ini, iya, dari situ yang bagi undangan, yang mau apa sini, ya gitu. Oh ya Bung, kalau boleh tahu nih, mayoritas yang ada di perkumpulan Marga Parna Simbolon itu beragama apa ya kalau boleh tahu? Agamanya sih semua sebenarnya tidak ada membedakan agama. Cuma orang Kristen itu lebih kadang-kadang suka bersilaturahmi tanpa membedakan apa-apa gitu loh, dan tidak banyak istilahnya makanannya yang tidak ada haramnya lah. Kalau orang Kristen itu tidak ada istilah makanan haram. Jadi yang saudara kita yang Muslim kadang-kadang merasa mereka sungkan makan makanan yang udah disediakan, seumpama arisan di rumah seseorang ya beragama Kristen. Mereka itu tidak makan. Tidak tahu karena mereka merasa ada tidak apa makanannya itu loh. Jadi mereka mengutamakan apa yang makanan halal. Dan juga mereka juga kurang budaya itu, mereka kurang apalah, kurang terbuka. Mereka udah lebih mendahulukan agama itu. Ya itu perbedaannya. Sebenarnya kita tidak membedakan, mereka sendiri yang membedakan. Yang saudara kita Muslim kadang-kadang menjaga jarak, itu aja. Tapi kalau mereka butuh pasti dia datang. Gitu. Jadi egois ya. Itu. Tapi lebih ke mayoritas yang Kristen ya kalau Kristen. Terus ini ya Bung, adat istiadat apa yang diwariskan oleh suku Batak terutama pada komunitas Marga Parna Simbolon? Iya, bagus itu. Yang diwariskan adalah saling tolong menolong dan tidak boleh saling nyawin. Seumpama kamu Sitorus, ini Sitorus, tidak boleh kawin. Biarpun orang tuanya udah tidak kenal, tidak kenal. Jadi kalau ada kalau nikah itu gak boleh marganya sama berarti? Tidak boleh. Oh, tidak boleh. Tidak boleh. Itu ada yang bisa, itu tergantung sekarang itu marga itu udah sampai gimana gitu. Seharusnya tidak ada. Seperti saya ya. Ada teman saya, anak saya dulu ada temannya yang masuk komunitas Parna. Contoh Saragi. Dia laporan, "Pak, ada teman saya itu ada Saragi begini." Saragi, jangan. Orang tua langsung jangan. Karena itu saudaramu. Karena apa? Mulai awalnya itu nenek moyang kita itu udah berpesan bahwa Parna Simbolon itu menjadi saudara ya. Dan dalam ada bahasa Batak ya yang mengatakan ya, sisada anak, sisada boru. Anakmu itu anakku, anak perempuanmu itu anakku, anak laki-lakimu itu juga anakku gitu loh. Jadi saling merasa memiliki. Makanya kalau ada seperti saya dulu tahun 70, 69 merantau ke sini, langsung dipesan orang tua, cari di situ Marga Simbolon. Di mana kamu nanti singgah, dimanapun nanti kamu merantau, carilah yang Marga Simbolon. Itu menjadi orang tuanya. Jadi mulai awal dulu itu udah ada orang, udah rata-rata Batak itu udah mempunyai orang tua asuh. Bukan mengasuh, apa ya istilahnya, menjadi orang tua kita di perantauan. Bukan karena istilahnya asuh menyekolahkan, enggak. Menjaga. Iya, menjaga. Dan kadang-kadang ya sama dengan bapaknya nih dulu. Iya, datang di sini karena ada abangnya. Abangnya itu yang apa dia? Abangnya itu datang di sini karena ada di sini keluarga Marga Sitorus, ketika itu dia mereka jadi kumpul. Jadi langsung merasa anak sendiri gitu loh. Gitu, itu yang dipesankan. Jadi kita dan juga kita menjaga itu. Ini Bung, bagaimana peran adat dan tradisi untuk menjaga identitas suku Batak terutama pada komunitas Marga Parna Simbolon?
Menjaganya itu saling kita itu memberitahukan ke anak kita, menurunkan regenerasi itu, generasi per generasi itu pesan itu harus berkesinambungan. Oh, berarti harus nyambung gitu. Nyambung. Makanya sekarang seperti saya punya anak, dia di Semarang menjadi pengurus marga. Masuk dia. Jadi situ nanti dia kenal. Jadi seperti ini, arisan orang tuanya dia ikut, kadang-kadang dia, tapi dia sekedar nonton. Bukan pelaku dalam arisan, tapi dia menonton. Oh ya inilah komunitas Batak itu, komunitas keluarga aku. Jadi padahal kampungnya dari Sumatera itu ya, mungkin ada 200 km jarak dari kita. Nggak saling kenal lah di sana. Tapi begitu di sini, "Loh, kamu Sitorus ya?" "Iya, saya Sitorus juga." "Wah, waduh." Nah itu. Jadi tidak melihat kamu dari mana, tapi kamu siapa. Iya, itulah. Jadi bukan melihat kamu dari mana, tapi kamu siapa. Selanjutnya nih Opung, apa aja sih nilai-nilai budaya yang dipegang teguh oleh suku Batak di komunitas Marga Panas Simbolon? Terus gimana mereka tuh kayak mencerminkan dalam kehidupan sehari-hari mereka? Iya, bagus. Kita memegang teguh seperti tadi yang saya katakan, kalau udah dia dibilang, ada yang bilang, orang itu Simbolon. Masa? Itu Simbolon. Saya parani. Ya, kamu Simbolon. Simbolon. Udah. Langsung akrab ini, langsung nyengkir. Ngomong dua-dua ini. Merasa, oh ini saudara. Iya, saudara. Makanya orang Batak kemana-mana itu, ya maaf ya, tidak ada terlantar. Tidak pernah terlantar. Yang penting jangan berbuat jahat itu toh. Itu paling utama. Dan orang Batak itu pesan pertama itu kepada anak-anak, Taurat kelima tahu. Hukum kelima. Hormati orang tua. Hormatilah orang tuamu. Itu toh. Kalau kamu udah menghormati orang tua, Tuhan akan memberkati. Itu. Jadi kalau dia kesini seperti saya dulu tahun 69 70 ada mereka Simbolon. Saya hormat sekali. Apapun. Jadi kalau dibilang saya pembantu di rumah itu, ya biarin aja. Memang saya anggap rumahku kok. Dan itu kamu pasti diberkati Tuhan. Itu aja. Itu aja pegangannya. Apa sih yang dibawa kami, bapaknya ini saya dari sana hanya koper kecil aja. Uang juga tidak cukup. Tapi begitu kita ketemu, tapi kita baik gitu loh, menghormati. Udah, banyak nanti ayo ke rumahku itu. Itulah orang Batak itu, apalagi Parnas Simbolon. Parnas Simbolon itu mempunyai komunitas marga sampai 54 marga. Bisa mantap masa, malah lebih. Dan saya sendiri tidak tahu semua. Cuma kalau berkenalan, itu margamu itu masuk mana itu? Oh Parnas, lulu saudaraku kamu kalau gitu. Gitu. Nah, ya tidak mungkin lah semua hafal. Sampai 56 itu. Iya. Nah, itu masih Parnas loh, Parnas Simbolon. Belum lagi marga lain, Sitorus, Situmorang, belum. Itu Parnas. Dan ini sampai sekarang masih berpegang teguh tidak boleh saling kawin. Parnas Simbolon. Ada saja sih ya di luar pengetahuan kita, tapi mereka biasanya itu langsung disingkir sendiri. Nggak ada yang berani mengerjakan adatnya. Karena apa? Itu anakku, yang laki juga, yang perempuan juga anakku. Adatnya ke siapa? Nggak ada. Jadi akhirnya mereka itu mundur sendiri. Nah, kalau memang tidak bisa dipisahkan lagi. Selanjutnya Opung, budaya-budaya apa saja yang turun-temurun sampai sekarang tetap dilaksanakan oleh komunitas Marga Panas Simbolon? Budaya yang selalu dijaga, diteruskan itu adalah budaya saling menghormati. Dan juga gini, ada di budaya itu orang Batak itu dalihan natulu.
Dari Handatul itu kalau kamu di kampung itu ada tungku ya, kakinya 3 toh. Oh ya. Sama semua tapi saling menghargai. Pertama itu mardongat tubuh yaitu sesama. Kita harus saling menjaga. Hormatilah. Apa hula-hula itu apa komunitas marga dari orang tua kita perempuan. Kayak ini tulangnya, kayak saya tulang mertua, harus kita hormati. Dan begitu juga kita seumpama kita punya anak perempuan, kita harus betul-betul menghargai, mengayomi. Nah, jadi tidak ada orang Batak itu semena-mena, harus saling. Itu makanya tungku 3 itu tidak boleh itu sama rata, tapi membawa fungsi masing-masing. Itu. Kalau misalnya keseharian hariannya yang di dalam komunitas itu ngapain aja? Ya kesehariannya sih nggak ada apa-apa, cuma karena apa kita bekerja untuk keluarga kita sendiri masing-masing. Iya pasti dong keluarga kita masing-masing, untuk anak kita, saudara kita. Cuma kalau ada seumpama ada orang itu istilahnya orang tua aku meninggal di kampung, saya masukkan komunitas itu. Semua mereka ikut turut berduka cita dan memberangkatkan saya, keluarga saya, pulang ke Sumatera. Iya, itulah memberangkatkan supaya saya bisa melihat, memberi penghormatan terakhir untuk jenazah orang tua. Dan itu semua berlaku, semua hampir marga semua Batak di sini. Makanya kalau ada orang tuanya biarpun hidupnya ndak mungkin dia masih susah. Kalau dia udah melaporkan ke keluarganya komunitas marga itu, aduh, aku mau pulang sebenarnya. Kenapa? Orang tua aku meninggal dunia. Terus, ini begini. Kenapa ndak pulang? Duitku kurang. Udah berapa duitmu kurang? Urunan semua. Urunan untuk memberangkatkan ini. Dan ini adalah menjadi motivasi untuk marga-marga, untuk keluarga-keluarga supaya menjadi masuk di dalam komunitas ini. Banyak juga yang tidak mau masuk. Dia pikir merugikan, tak tahu sebenarnya ini sangat menguntungkan. Ya. Nah kan kalau di Batak kan ada alat musik nih Pung ya. Nah kalau misalnya di marga Parna Simbolon ini ada nggak? Musik itu gini loh, jadi ada sebenarnya musik sama semua. Cuma ada nyanyian sebenarnya lagu apa himne. Nah, jadi kebanggaan marga itu sendiri. Jadi kadang-kadang mereka membuat suatu syair lagu mulai dari silsilah mereka. Siapa mereka? Hampir setiap marga punya itu. Dari dia turunan Sianu dibuat menjadi satu lagu. Karena pada dasarnya orang Batak itu kan senang lagu ya. Iya. Nah, biarpun suaranya ndak enak tapi dia apa juga untuk ikut lagu gitu. Dan juga ya orang Batak ya gini. Orang Batak itu yang diutamakan attitude, bukan rupa. Attitude. Karena apa? Ya rupa hanya sebentar aja, tapi attitude akan kita bawa terus. Dan itulah yang bisa memberi warna kehidupan kita. Biar kamu cantik, kamu udah senang lihat orang tua aku, buat apa saya kawini kamu? Tapi biarpun kamu kurang, tapi kamu sayang dengan keluargaku, aku sayang keluargamu. Nah itu orang Batak. Tapi biarpun gitu banyak orang Batak cantik seperti ini. Memang cantik ini. Iya, cantik lah. Jadi, biarpun hitam ini ya kulitnya tuh yang hitam. Hatinya putih nih, baik ini saya kenal mulai kecil ini. Kalau misalnya kan tadi Opung juga bilang sama semua kan alat musiknya. Iya. Nah itu kayak misalnya alat musik apa? Alat musik orang Batak itu ada gendang ya, kayak taganing, ada gong, apa namanya kalau orang Jawa itu Gamelan. gamelan ada.
Tapi itu ada, jadi orang Batak itu gamelannya itu ada 4. Jadi tung tung tung, ada bel tengahnya tung tung tuk 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 ya. Jadi suaranya itu jadi enak kayak musik lah. Yaitu ada serunai, serunai, dan juga ada taganing kayak angklung itu, ya kayak kulintang tapi dari kulit. Nah, kamu jangan ikut gini langsung. Ini cocok jadi istrinya orang Batak. Oh, aku ting-ting langsung bedanya gini. Iya, terus enak itu biar hidup ya. Nah itu jadi pada dasarnya musik itu sama, cuma setiap komunitas marga itu punya lagu-lagu tersendiri kayak himne. Ya, himne tahu ya, itu. Nah, ini apa bagaimana peran musik dan tarian dalam budaya Batak, lalu apakah ada nilai-nilainya di seni tersebut? Ada gini. Di dalam musik itu ada kita, jadi seumpama kita ya, ada ini orang-orang tua kita ya. Iya. Nah, mereka mau datang, mau kita hormati, kita minta musiknya karena kami mau menghormati, menyembah orang tua kami. Di sini tolong dulu buatkan musik yang sesuai dengan itu. Lain. Jadi dia musiknya itu nanti memberikan kayak kita itu kayak apa gitu loh, gini-gini nyembah mereka. Ada itu. Ada juga karena ini teman-teman saya semua kami mau berbahagia dulu. Ayo duduk kayak bisa coket. Nah gitu. Jadi ada nilai-nilai di dalam musik itu, di dalam menunjukkan, mengatur untuk pergerakan kita. Jadi gara-gara duduk tahu-tahu kita gini-gini kan tidak mungkin toh. Harus dicari musik yang sesuai. Jadi ada nilai-nilai tersendiri. Ada musik itu tidak boleh berhenti karena itu panjang. Karena gini, ada musik itu ya, contohnya kayak nenek moyang dulu nyembah berhala ya. Kami mau nyembah dulu nenek moyang kamu si anu, tahu-tahu ada kesurupan. Iya, bisa. Nah, karena apanya pengaruh dari musik itu musik itu tidak bisa berhenti, tidak boleh berhenti sampai ini sadar kembali. Iya, gitu. Jadi harus sadar dulu baru diberhentiin. Enggak, jadi kita awalnya itu udah kita wanti-wanti. Jangan sampai terjadi yang demikian. Kayak apa itu loh, kayak main kuda lumping itu loh, kan ada kadang-kadang sak beling dimakanin. Iya di apa gitu, enggak, jangan. Terus ini apa cara pengelestarian mayoritas marga Parnasimbolon ini gimana ya? Apanya? Pengelestariannya. Pelestarian. Pelestarian itu tadi selalu pelestarian itu kita selalu menanamkan, membuat setiap bulan itu ada arisan, silaturahmi, ganti-gantian. Jadi kayak kami sekarang komunitas Parnasimbolon di sisi, tiap bulan kami ada berkumpul 200 kakak. Iya, dan ini menjadi apa? Kita buat menjadi 3 grup. Ada di sana, supaya tidak memberatkan punya rumah. Jadi kayak pindah-pindah gitu. Iya, memang dipindah-pindah, jadi pecah gitu loh. Jadi kita karena ini 200, kita buatlah daerah ini ke sini satu grup. Jadi kayak selatan satu grup, timur satu grup. Nah gitu loh, kayak ini 4, utara, barat. Supaya memecah, tapi setiap tahun kita nanti akan kumpul yang 4 ini. Soalnya kalau ini kumpul nanti 250 kakak itu kumpul satu, enggak bisa. Terlalu kasihan yang punya rumah. Iya. Jadi dibuatlah per wilayah. Tapi kalau ada adat istiadat, seumpama ya maaf ya, ada orang meninggal, ada orang kawin, kalau kawin itu semua datang diundang ini. Makanya kalau orang Batak itu nikah, undangannya itu paling sedikit 500 kakak. Kepala keluarga 500 undangan loh ya. Iya. Berarti 1000 orang itu. Itu cuma buat kerabat doang. Iya. Terus kalau misalnya kayak punya teman terus diundang gitu?
Itu kadang-kadang kita membuat undangan nasional. Banyak ya. Iya. Lebih Dan, dari 1000. dan itu undangannya itu seumpama undangannya orang Batak itu jam 12. Ya. Kerabat-kerabat yang di sini, ya, Iya. itu nanti akan kita undang jam 10. Nah, jadi mereka, tapi kalau mereka mau nonton silakan. Tuh. Jadi kita membuat aturan itu karena apa? Memang begitulah orang Batak. Makanya orang Batak gedungnya ini termasuk kecil dalam pernikahan orang Batak ini. Gedung ini termasuk kecil. Iya, makanya orang Batak itu habis untuk catering. Loh iya kalau 1.000 orang ayo. Iya. Nah, kali 45.000 satu kotak per kepala. Iya. Jangan ditanya gitu. Ya, memang orang Batak gitu. Jangan lupa undang tuh. Makanya orang Batak itu kalau mau ngawinkan itu dilihat dulu sampai di mana caranya kita buat. Ada kita perkecil lah katanya. Jadi diundanglah yang mewakili. Bisa. Terus kalau misalnya kayak orang Batak jadi kawin emang harus sesama orang Batak atau Enggak. Siapapun. Kalau memang udah saling mencintai, cuma kalau dia orang suku lain masuk ke komunitas Batak, kalau dia mau, kita bisa mengangkat marganya dia sesuai dengan kerabatnya dia. Kerabatnya, seumpama kita punya anak perempuan ya, ini kawinlah sama orang di luar, orang Batak. Nah, kita kalau dia mau, kita buatkan marganya menjadi kerabatnya dia. Istilahnya marganya pamannya, omnya dia gitu loh, suaminya tantenya itu yang gitu. Suaminya bibinya ada, jadi itu jadi tidak ada batasan kalau memang udah saling mencintai. Tapi kadang-kadang kita utamakan satu iman, itu aja kok. Satu iman. Bagaimana bisa tidak terima? bisa. Nah, itu bisa mengerti enggak? Jadi itulah komunitas Batak itu paling utama kasih, saling mengasihi. Karena itulah bagaimana kita melestarikan kasih itu, karena kasih itu di atas segala-galanya. Kalau saya udah mengasihi kamu, apapun kesalahan saya kamu harus, dan apapun kesalahanmu harus saya maafkan. Karena apa? Saya mengasihi. Itu ya. Wah, tanpa kami sadari, kami sudah berbincang cukup lama bersama Opung untuk membahas mengenai komunitas Marga Panas Simbolon. Sebelum kami akhiri podcast pada kali ini, ada beberapa hal yang bisa kami simpulkan pada podcast kali ini, yaitu dalam suku Batak, apalagi dalam komunitas ini, kita lebih mementingkan kasih, saling menghormati, saling menjaga ya, Opung? Iya. Apalagi Opung? Ya itu, dan kita utamakan saling mengasihi, bersosialisasi, saling membantu, ya itu aja. Oke. Dan juga memegang teguh nilai-nilai budaya ya. Iya. Nah, Opung memiliki kata-kata motivasi nggak untuk kita semua dan juga nantinya juga menonton? Iya, bagus. Kata motivasi, jadilah orang yang baik. Orang benar belum tentu baik. Tapi berusahalah membuat baik. Orang baik di mana-mana pasti diberkati Tuhan. Itu aja. Ya. Tuhan memberkati. Oke? Udah? Ya, terima kasih Opung yang sudah meluangkan waktunya untuk menjelaskan kepada kita apa itu Marga Panas Simbolon dan suku-suku Batak yang lainnya. Oke. Dan terima kasih juga kepada teman-teman yang sudah menonton. Semoga dengan ada podcast kami lebih mengenal apa itu suku Batak, bisa dari kami mengenai suku Batak dalam komunitas Marga Panas Simbolon. Saya Janet. Saya Michelle. Saya Pican, dan saksikan di podcast kami selanjutnya. Dadah. Dadah.